Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbuna jalla jalaluhu, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala rabbuna ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi ta'ala bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan yang mulia. Bulan di mana kaum muslimin berlomba-lomba untuk mengumpulkan pundi-pundi amal saleh. Bulan di mana kaum muslimin berlomba-lomba untuk memperbanyak kebajikan dan amal-amal yang saleh. Maka ma'asyiral muslimin, selain kita fokus memperbanyak amal saleh, di bulan ini jangan lupa pula bahwasanya amal-amal saleh itu ada kemungkinan akan diambil dari kita. Amal-amal saleh yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini bisa jadi akan Allah ambil nanti dari diri kita, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak membawa apapun. Maka ma'asyiral muslimin, di antara hal-hal yang bisa merusak pahala ibadah seseorang di bulan Ramadan adalah perbuatan ghibah. Di antara penyakit lisan yang sering kita temukan dan paling berpotensi untuk menghancurkan amal kebajikan seorang hamba adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah ditafsirkan oleh Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu ketika engkau menyebut saudaramu tanpa sepengetahuan dia dengan sesuatu yang ia tidak suka untuk disebut dengan hal tersebut. Baik itu berkaitan dengan fisiknya, berkaitan dengan keluarganya,
berkaitan dengan agamanya dan selainnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah salah seorang dari kalian atau sebagian dari kalian menggibahi saudaranya yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah ada di antara kalian yang jika ia mendapati bangkai saudaranya ia suka untuk memakannya? Tentunya tidak. Tentunya kalian benci untuk melakukan hal tersebut. Maka jauhkanlah diri kalian dari perbuatan ghibah ini. Di dalam Al-Quran di surat Al-Humazah Allah juga mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan humazah pada ayat tersebut adalah alladzi ya'kulu luhuman nas, yaitu orang-orang yang memakan daging-daging manusia, yaitu dengan menggibahinya. Maka para ulama mengatakan al-ghibah sa'iqatun muhlikatun lit-ta'at. Ghibah itu ibaratnya petir yang menyambar amalan-amalan ketaatan seorang hamba. Karena tatkala seorang hamba menggibahi saudaranya yang lain, maka pahala kebaikan yang selama ini ia kerjakan akan hilang dan diberikan kepada orang yang ia gibahi. Oleh karena itu salah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau kuntu mughtaban ahadan, lagtabtu walidayya fa innahuma ahaqqu bihasanati." Kata beliau, seandainya aku harus menggibahi seseorang, pasti aku akan menggibahi kedua orang tuaku. Kenapa? Karena mereka berdualah yang paling berhak untuk mendapatkan pahala-pahala dariku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada suatu ketika sahabat yang mulia Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau melewati seonggok bangkai. Kemudian beliau mengatakan, wallahi la an ya'kula ar-rajulu min hadzal lahmi khairun lahu min an ya'kula lahma akhihi muslim. Beliau mengatakan, demi Allah, jika seseorang memakan daging bangkai ini, itu lebih baik bagi dia daripada ia memakan daging saudaranya sesama muslim. Maka ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya kehormatan seorang muslim itu haram untuk dinodai, sebagaimana haramnya kita untuk menumpahkan darah mereka. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan ketika beliau berkhutbah di haji, ketika beliau berkhutbah di hari raya Idul Adha, beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, harga diri kalian haram atas kalian untuk menumpahkannya satu sama lain. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana kemuliaan hari ini, yaitu hari Idul Adha. Wa syahrikum hadza, dan sebagaimana kemuliaan bulan ini. Wa fi baladikum hadza, dan sebagaimana kemuliaan Makkah. Maka karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ittaqullaha fil lisan. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah dalam masalah lisan ini. Waspadilah keburukan lisan dan keburukan anggota badan kita. Karena ma'asyiral muslimin, bahaya lisan ini adalah bahaya yang serius dan patut diperhatikan oleh seorang muslim. Ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada baginda Nabi SAW, wahai Rasulullah, seorang muslim yang ideal itu seperti apa? Muslim yang paling baik itu seperti apa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu adalah yang orang-orang muslim lainnya selamat dari tangan dan lisannya. Seorang muslim yang sejati adalah yang mana kaum muslimin yang lainnya selamat dari bahaya lisan dan bahaya tangannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan hatinya kepadanya. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
Dan kami, kata Allah, lebih dekat bagi mereka daripada urat nadi mereka. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id, yaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan mereka ada dua malaikat yang duduk untuk mencatat setiap perkataan mereka. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ia melafazkan suatu ucapan, tidaklah ia mengucapkan suatu kata dan kalimat kecuali ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Nabi SAW dalam banyak sekali hadis-hadisnya menjelaskan akan bahayanya gibah ini, menjelaskan akan besarnya dosa gibah ini. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Nabi SAW mengatakan, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas." Nabi mengatakan, ketika aku dimi'rajkan ke atas langit, di sana, kata Nabi, aku melihat ada sekelompok orang yang kuku-kukunya terbuat dari tembaga. Yahmushuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencabik dengan kuku-kuku tembaga tadi perut-perut dan dada-dada mereka. Faqultu man haula'i ya Jibril. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, haula'il ladina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging-daging saudaranya dan mencela aib-aib dan serta merendahkan harga diri saudara-saudaranya. Di riwayat yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan kepada Nabi SAW beberapa hal yang berkaitan dengan istri Nabi yang lain, yaitu Sofia. Beliau mengatakan bahwasanya Sofia itu begini dan begitu. Maka kemudian Nabi menegur Aisyah, mengatakan, hasbuki lima qulti ya Aisyah. Cukuplah dengan apa yang kau ucapkan wahai Aisyah. Laqad qulti kalimatan, sungguh engkau telah mengucapkan suatu kata. Law muzijat bima'il bahri lamazaj. Seandainya ucapanmu itu dilemparkan ke lautan, maka lautan itu akan berubah rasanya. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini adalah nas yang paling jelas dan paling tegas menyatakan akan bahayanya perbuatan ghibah ini. Oleh karena itu, makanya para ulama rahimahumullah, mereka mengelompokkan bahwasanya ghibah ini termasuk perbuatan dosa besar. Maka wajib bagi kita untuk menjaga lisan kita dari perbuatan ghibah ini, terlebih lagi di bulan Ramadan ini. Ya. Para ulama mengatakan, inna aktsaran nasi khataya aktsaruhum dzikran li khatayan nas. Sungguhnya manusia yang paling banyak dosanya, yang paling banyak kesalahannya adalah mereka yang paling banyak menyebut-nyebut kesalahan manusia-manusia lainnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita itu diazab hanya karena ucapan-ucapan kita? Maka kata Nabi, wa hal yukabbun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi, bukankah yang menyebabkan manusia tertelungkup wajahnya di dasar neraka itu disebabkan adalah karena hasil panen lisan-lisan mereka? Maka lisan ini saking bahayanya, Nabi SAW menyebutkannya dalam hadis yang lain, bahwasanya barang siapa yang menjaga lisan, ia telah menjaga keimanannya. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik atau ia diam. Di riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, man yaqmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin bagiku apa yang berada di antara dua jenggotnya dan apa yang berada di antara kedua kakinya,
maka aku akan jamin baginya surga. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan yang penuh dengan keberkahan dan maghfirah ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima pahala puasa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang merugi, bukan termasuk orang-orang yang bangkrut, yaitu orang-orang yang datang dengan pahala puasa sebesar gunung, tapi dia pernah menggibahi fulan, ia pernah menggibahi si fulan, akan kemudian pahalanya habis dibagikan kepada orang yang digibahi. Wafaqanallahu ta'ala liltizami bihadhin nusus wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala fil lisan, ittaqullaha ta'ala fil lisan, ittaqullaha ta'ala fil lisan. Wa qala rabbukum ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengucapkan sesuatu kecuali kalian memiliki ilmu tentangnya. Inna as-sam'a wal basar, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fuad, dan hati-hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah taala di dalam kitab Raudatul Uqala, beliau mengatakan bahwasanya orang yang berakal itu lisannya berada di belakang hatinya. Orang yang berakal itu lisannya berada di bawah kendali hatinya. Ketika ia hendak berbicara, maka ia akan bertanya terlebih dahulu kepada hatinya, apakah ucapan tersebut bermanfaat bagi dirinya atau tidak. Jika bermanfaat, maka ia akan mengatakannya. Jika tidak, maka ia akan diam. Kemudian beliau mengatakan, seseorang yang tidak menjaga lisannya, maka berarti ia belum paham sepenuhnya terhadap ajaran agamanya. Ma'asyiral muslimin, azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Sungguhnya kewajiban bagi setiap muslim ketika ia mendengar saudaranya digibahi oleh saudara muslim yang lainnya adalah ia menyanggah dan membuat agar pelaku gibah tersebut diam. Kalau seandainya ia tidak mampu untuk membantah dan membuatnya diam, maka hendaknya ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Man radda an irdi akhihi radallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti. Wa sallu wa sallimu ra'akumullah ala Muhammad ibn Abdullah kama amarakumullah ta'ala bidzalika fi kitabihil karim. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Utsman dzul Nurain wa Ali wa Abi Husain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wardallahumma 'anil sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.